Shalom semuanya. Sebelum saya menyampaikan firman, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Angie. Salam kenal ya semuanya. Mari sebelum kita menyambut firman-Nya, kita mau satukan hati kita di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang selalu menyertai setiap kami ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan bisa menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan dengan judul Mengelola Hati dan Perkataan. Mari saya mau ajak semuanya untuk sama-sama bisa membuka ayat dalam Alkitab atau Alkitabnya di dalam Lukas 6 ayat 45. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua ya. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, setiap harinya pasti beberapa dari kita akan menganggap bahwa berkata kasar atau mengumpat itu adalah suatu kebiasaan dan hal yang lumrah untuk dilakukan. Lalu, apa sih penyebab dari orang yang selalu berkata kasar atau kotor itu? Penyebabnya itu hanya satu. Yap, benar. Itu karena filternya. Kalau misalnya diilustrasikan ya, ini tuh seperti AC. AC kan punya filter ya, dan kalau misalnya filter itu udah kotor, pastinya apa yang dikeluarkan udaranya itu mungkin bakal kotor juga dan tidak sedingin yang biasanya, yaitu alias tidak maksimal. Sama seperti hati kita, kalau misalnya filternya itu udah kotor, apa yang dikeluarkan dari mulut juga tidak akan sesuai. Kemudian, apa aja sih akibat dari orang yang selalu ngomongnya tidak baik atau kotor? Yang pertama, orang itu akan selalu berasumsi negatif atau berprasangka buruk terhadap orang lain. Dia akan selalu netting terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Contohnya nih ya, ada dua orang teman, si A dan si B. Mereka ini ceritanya lagi bercerita lah, ngobrol gitu soal pengalaman lucu mereka. Dan ketika lagi ngobrol dan mereka tertawa, dan di sisi lain si C ini ngeliat nih, mereka berdua lagi ketawa. Dan si C merasa negatif thinking dan akhirnya berasumsi kalau mereka berdua itu lagi ngejek dan ngetawain si C. Padahal kan kenyataannya nggak seperti itu ya. Lalu, yang kedua, selalu menganggap perkataan orang itu dengan tanggapan yang salah. Nah, orang yang hatinya kotor nih selalu kayak gini nih. Contoh nih, ada si A sama si B lagi nih. Nah, si A ini pengen ngingetin ke si B kalau dia tuh udah jarang membaca Alkitab. Tapi si B-nya ngerasa kalau si A itu sok suci lah, sok deket sama Tuhan lah. Padahal niat si A kan baik. Dia pengen si B itu lebih intim lagi sama Tuhan, jadi pribadi yang lebih baik lagi bagi sekitarnya. Teman-teman semua, hal-hal tadi itu sangat berbahaya dan bisa mendukakan hati Tuhan loh. Makanya, kita sebagai anak-anaknya seharusnya tidak boleh terbawa oleh arus dunia, dan kita harus bisa menjadi teladan bagi sekitar kita. Lalu, caranya gimana sih? Caranya yaitu, yang pertama, mulailah dengan sering luangkan waktu dengan Tuhan, seperti saat teduh dan rajin baca Alkitab. Lalu yang kedua, minta sama Tuhan untuk bersihkan lagi filter hati kita ini yang kotor. Yang ketiga, minta sama Tuhan juga untuk bantu kita lepas dari yang namanya perkataan kotor. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, mulailah mencoba untuk stop ngomong kotor dan diganti dengan kata-kata yang bisa memuliakan hati Tuhan. Karena seperti pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Perkataan kita itu bisa sangat berdampak bagi lingkungan kita. Firman Tuhan sudah selesai, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman yang barusan sudah disampaikan. Biarlah Engkau yang terus bentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa menjadi teladan bagi setiap kami lewat hati dan perkataan kami ya Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu tidak pernah berhenti sampai di sini, tetapi terus diam di dalam hati setiap kami dan menjadi rema bagi kami semua ya Yesus. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.